Oke, kali ini kita bakal coba mengurai benang kusut dari sebuah gencatan senjata yang jujur aja super aneh dan membingungkan antara Amerika Serikat dan Iran. Jadi, hari itu dimulai dengan ancaman yang, wah, benar-benar bikin merinding. Dunia kayaknya udah di ujung tanduk, siap-siap perang besar. Tegang banget suasananya. Tapi, yang bikin heboh cuma beberapa jam kemudian situasinya jungkir balik. Tiba-tiba ada pengumuman gencatan senjata. Semua serangan yang katanya udah disiapin, batal. Nah, jadi apa sih yang sebenarnya terjadi? Kita bedah dulu dari sisi Amerika ya. Menurut mereka ceritanya gimana? Oke, jadi Presiden AS bilang, saya setuju stop pengeboman, tapi, nah ada tapinya. Syaratnya ini penting banget. Iran harus setuju buat membuka Selat Hormuz, sepenuhnya, secepatnya, dan harus aman. Gedung Putih ngegambarin ini seolah-olah paket perdamaian yang komplit. Mereka bilang, ini gencatan senjata 2 minggu, semua target militer mereka udah tercapai, bahkan lebih. Katanya lagi, ini semua berdasarkan proposal 10 poin dari Iran, dan Israel pun ikut setuju buat nahan serangan. Kedengarannya bagus banget kan? Eits, tapi itu kan baru kata Amerika. Coba kita geser ke Teheran. Wah, di sana ceritanya beda lagi, 180 derajat. Mari kita lihat gimana mereka ngelihat situasi ini. Iran langsung ngasih pernyataan tandingan. Kata mereka, tunggu dulu, lintasan aman di Selat Hormuz boleh, tapi harus lewat koordinasi dengan militer kami. Beda banget kan maknanya? Jadi bagi Iran, ini bukan soal menyerah, sama sekali bukan. Ini justru penegasan kalau merekalah yang berkuasa di wilayah itu. Mereka nunjukin siapa yang pegang kendali. Dan disinilah kita sampai ke akar masalahnya. Rebutan kendali atas bisa dibilang urat nadi jalur minyak terpenting di seluruh dunia. Selat Hormuz ini krusial banget. Siapapun yang mengontrol jalur ini, dia yang pegang kartu truf untuk ekonomi dan keamanan global. Sesimpel itu. Nah, ini dia intinya. Coba deh perhatikan baik-baik perbandingan kata-katanya. Di satu sisi, AS minta pembukaan lengkap, segera dan aman. Di sisi lain, Iran bilang lintasan aman. Lewat koordinasi dengan militer Iran. Kelihatannya mirip, tapi artinya, bertolak belakang. Ini nih pertanyaan besarnya, apakah ini kesepakatan untuk membuka selat atau justru kesepakatan yang malah melegitimasi kontrol Iran atas selat itu? Jadi ragu kan, apa beneran ada kesepakatan? Oke, jadi kita punya dua versi cerita yang saling nabrak. Terus, apa dong artinya kesepakatan ini sebenarnya? Apa yang dipertaruhkan di sini? Uniknya, ada Pakistan di tengah-tengah sebagai penengah. Negosiasinya di Islamabad. Tapi pertanyaannya, kok bisa satu negosiasi yang sama menghasilkan dua pemahaman yang beda banget gini? Aneh kan? Makanya para analis juga bingung. Mereka bilang, ini kayaknya emang nggak ada kesepakatan deh. Omongan Trump sama omongan Iran itu beda total. Dan ini nih yang bikin ngeri. Coba deh kita berandai-andai. Kalau versi Iran yang ternyata benar, itu artinya Iran bisa dapat kontrol sah atas Selat Hormuz. Bisa jadi AS setuju soal nuklir, sanksi dihentikan, dan program rudal mereka jalan terus. Ini bisa jadi kekalahan strategis yang luar biasa buat AS. Ini maksa kita buat bertanya lagi dan lagi. Sebenarnya ini gencatan senjata atau lebih mirip penyerahan diri? Pada akhirnya, cuma waktu yang bisa jawab. Apakah ini langkah cerdas menuju perdamaian? Atau sebuah kesalahan perhitungan fatal yang bakal tercatat dalam sejarah? Dunia benar-benar nahan napas, nunggu kelanjutannya.